Bagaimana Bung Ruki pendapatnya terkait dengan kasus HRS dan FPI ini? Ini kasus yang kalau dikasih judulnya Festival of Torture. Bisa dapat suara saya? Dapat Prof. Oke. Jadi Prof. Saya mau terangkan dulu itu secara akademis sempurna itu, karena kadangkala kita seolah-olah sekedar mendengar slogan, lalu slogan itu kita anggap sebagai kebenaran itu. Narasi yang dihidupkan dari istana adalah negara tidak boleh kalah. Dengan kata lain, negara harus menang at all cost. Itu kedunguan pertama dari kekuasaan. Dari mana ada diktumnya bahwa negara tidak boleh kalah? Negara itu adalah part di dalam sistem hukum kita. Kalau negara bikin kesalahan, terus negara bilang, kita tidak boleh kalah, kita harus menang. Maka segala cara akan dipakai untuk memenangkan negara. Itu yang diucapkan Presiden Jokowi. Dan nggak ada ahli hukum yang membahas itu. Kecuali tadi Prof. Teki mengucapkan soal Gustav Radbruch itu. Saya terangkan, saudara. Karena ini sangat penting gitu. Begitu Presiden bilang negara tidak boleh kalah, maka seluruh aparat menganggap bahwa negara harus dibenarkan. Ini masalahnya. Itu artinya Presiden abuse of judicial power. Abuse judiciary. Dia menghina pengadilan karena dia mendahului pengadilan. Saya terangkan asal-usul dari istilah negara tidak boleh kalah. Itu adalah prinsip di dalam negara Jerman ketika Jerman dihuni dan dikendalikan oleh Hitler. Di zaman Nazi lah prinsip itu diucapkan. Negara tidak boleh kalah. Waktu pemimpin-pemimpin Nazi mulai diadili di tahun 46, Gustav Radbruch yang diterangkan oleh Prof. Sutegi tadi datang dengan dalil yang terbalik. Bahwa hukum positif negara itu isinya adalah kejahatan, karena itu harus dibalik prinsipnya. Jadi dasar pikiran ini yang nggak dimengerti oleh para pembisik Presiden Jokowi di istana. Mereka nggak paham tentang logik dari negara tidak boleh kalah. Mereka nggak paham tentang sejarah hukum. Mereka nggak paham tentang legal philosophy itu. Nah ini duduk perkaranya di situ sebetulnya. Jadi prinsip negara tidak boleh kalah itu adalah positivisme in optima forma. Pemberlakuan pasal hukum positivistik di tingkat yang paling tinggi itu. Kalau begitu buat apa ada pengadilan kalau Presiden udah bilang negara tidak boleh kalah? Jadi yang mesti dikalahkan siapa? Rakyatnya. Karena ini otak yang tidak lengkap. Masuk di dalam pembicaraan publik. Lalu semua anggap itu benar itu. Kan prinsip bahwa hukum itu menjamin keadilan. Artinya masukkan ke pengadilan. Bukan negara tidak boleh kalah. Negara bisa dikalahkan di pengadilan. Ini logika beginian kok nggak pernah diajarin gitu. Ini simple logic gitu. Jadi kita ada di situ sebetulnya. Dalam keadaan stateism. Negaraisme. Segala sesuatu negara harus dibenarkan. Inilah contoh dari kemampuan kekuasaan mengolah negara di dalam keadaan kepanikan karena legitimasi berkurang, bahkan merosot, lalu dicari cara, negara tidak boleh kalah. Loh, nggak ada urusan negara dengan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menganggap dia adalah negara. Itu artinya dia menjadi sama dengan Louis XIV. L'état c'est moi. Aku adalah negara itu. Karena itu negara tidak boleh kalah karena aku tidak boleh dikalahkan itu. Jadi pikiran semacam ini yang membuat kita buruk di dalam menghadapi soal-soal keadilan. Negara hukum ini dianggap negara hukum artinya negara yang harus bisa diakses secara sama oleh warga negara yang berbeda. Bukan dianggap, kan ini slogannya begitu banyak. Equality before the law, artinya semua orang sama di depan hukum. Nggak begitu prinsip John Locke. Equality before the law artinya hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda.